Mulai. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Dibuka dong mic-nya biar kakak bisa dengar suara. Shalom Halo. kakak. Oke. Mana nih anunya? Adik-adik mic-nya dibuka dong biar kakak bisa dengar yang lain. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan sekutu pada Tuhan di ibadah persekutuan teruna di minggu pagi hari ini di 17 Oktober. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan, kita akan memuji dari Mas Tuhan teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Kita akan mulai masuk dalam ibadah 161 bait yang pertama, segala kemuliaan.
Kita akan berdoa. Halo. Sudah bisa dengar suara saya ya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Masuk. Bisa. Saya. Ini belum doa berarti ya? Tadi aku sudah doa sih. Cuma mengganggu sinyal. Iya. Belum, Kak. Belum, Kak, Ya, kosong kan. baik. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di minggu pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Kau masih pertemuan kami, pengurus, pelayan, dan adik-adik Teruna untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di minggu pagi hari ini. Dan mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami segera berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak minta satu orang untuk bisa baca Mazmur dengan kakak. Mazmur kita terambil dari Mazmur 119, ayatnya yang ke-65 sampai ke-68. Ada yang bersedia untuk bantu kakak baca Mazmur? Maka kakak tunjuk aja ya, satu ya. Ya, kakak. Ya. Izin, Kak, saya bersedia untuk membacakan Mazmur. Adik Victoria ya. Siap, Kak. Baik, nanti kakak yang tulisannya tercetak keluar, nanti ada Victoria, nanti baca yang tulisannya tercetak dalam. Baik, Kak. Baik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 119, ayatnya yang ke-65 sampai yang ke-68. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Demikian mazmur kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari nyanyian dari PKJ 2, Mulia-Mulia Namanya. Mulia
Lalu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, suaranya masuk ya? Suara saya masuk? Dengar, Pak. Ya dengar ya. Dengar kok, Pak. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta pimpinan daripada Roh Kudus supaya kita bisa membaca firman Tuhan dengan baik dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini, pada hari Minggu ini, hari yang mulia, Tuhan masih perkenankan kehidupan kami, dan kami masih melayani Tuhan dalam minggu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga kami dapat membaca firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sudah terbuka semua? Sudah ketemu kitab Kejadian? Sudah semua ya? Ya, apa? Belum. Oke ya. Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan demikian. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpang ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kalian dan sekalian, firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan saya dan mengingatkan sekalian bahwa dulu saya pernah muda, kakak Layan juga pernah jadi anak-anak, dan anak Layan terutama PT juga masih anak-anak. Dulu anak-anak, sekarang menjadi teruna, memberikan gambaran kepada kita bahwa pribadi Yusuf adalah pribadi yang dapat dicontoh bagi kita semua, bahwa dia adalah orang yang luar biasa,
mempunyai karakter yang baik di mata orang lain maupun bagi orang tuanya, yaitu Yakub. Tema kita pada minggu hari ini bertemakan tentang menjadi pemimpin yang bijaksana. Gampang anak sekalian ya, menjadi pemimpin yang bijaksana. Pemimpin banyak, tapi belum tentu kalau bijaksana. Katakan bahwa karakter pribadi dan jiwa kepemimpinan tidak terbentuk begitu saja di dalam diri seseorang. Perjalanan hidup merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses pembentukan karakter pribadi dan jiwa kepemimpinan seseorang atau seorang anak. Proses pembentukan ini akan berjalan dengan lancar atau tidak sangat tergantung pada cara pandang seseorang dalam menghadapi situasi dan kondisi yang telah sedang dan akan terjadi. Yusuf, tokoh kita, adalah salah satu contoh pribadi yang mau belajar dari setiap keadaan yang dialaminya, sehingga dia tumbuh sebagai pribadi yang memiliki karakter pribadi dan jiwa pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan. Yakub di tanah Kanaan dengan 12 orang anak dari 2 orang istrinya. Yakub yaitu istri dari Yakub, Lea dan Rahel, dan 2 orang budaknya perempuan yaitu Silpa budak Lea dan Bila budak Rahel, yang diurutkan sebagai berikut, yaitu anak-anak Lea melahirkan 6 putra dan 1 putri, yaitu yang pertama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Dina. Kemudian Bilha melahirkan 2 putra, yaitu Dan, yang nama orang ya, nama anak, Naftali, juga Zilpa melahirkan 2 putra, yaitu Gad dan Aser. Terakhir Rahel melahirkan 2 putra, yaitu Yusuf dan Benyamin. Jadi Yusuf ini adalah anak dari Rahel, dia yang pertama sebelum Benyamin. Dia mendapatkan Rahel dalam masa tuanya, dan dia sangat sayang kepada anak-anaknya Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Dengan peristiwa itu, masa tua daripada Yakub sangat luar biasa. Dia sangat menyukai dan sangat mengasihi semua anaknya, terkhusus Yusuf dan Benyamin. Tapi di mata anak-anaknya yang lain, seperti anak-anaknya Lea, berbeda, cara pandang yang berbeda dari anak-anak Lea dan anak-anak Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Ada perbedaan-perbedaan yang begitu menyolok dari karakter mereka semua, sehingga mengundang kecemburuan sosial. Sehingga Yusuf dan Benyamin kelihatannya sangat dikucilkan, tidak disukai oleh saudara yang lain, yaitu anak Lea, dan mengundang kecemburuan di hati anak-anak Lea. Dari sini timbul masalah dalam pribadi Yusuf, sehingga dia sempat mengadukan sesuatu kepada orang tuanya bahwa nantinya akan terjadi demikian. Ya, yang seperti itu akhirnya dari pihak anak-anak Lea yang ke-10 itu memberikan rasa iri kepada Yusuf dan Benyamin, terutama kepada Yusuf, sehingga ada rencana jahat dari pihak saudara-saudaranya, itu anak Lea, untuk menyingkirkan dari keluarga Yakub. Dari sini seharusnya kita tahu masalahnya itu terletak di mana sih, rasa iri dari saudara
Yusuf itu kepada sendiri kok sampai seperti itu. Tega-teganya dari anak-anak Lea ini membuat kejahatan yang begitu luar biasa sehingga bisa membunuh Yusuf. Sehingga di kemudian hari Yusuf itu dimasukkan dalam sumur dan diambil orang Mesir untuk dijadikan budak. Peristiwa ini membuat kita supaya lebih sadar bahwa rasa iri itu nggak bagus. Dari karakter Yusuf sendiri, dia adalah anak yang luar biasa. Dari antara ke-12 anaknya itu, Yakub paling sayang kepada Yusuf. Salah satu wujud nyata kasih sayang yang berlebihan terhadap Yusuf adalah dengan memberikannya sebuah jubah yang maha indah. Istilahnya mahal ya, mahal. Hal yang menarik adalah sekalipun Yusuf tumbuh sebagai anak yang paling disayangi ayahnya, dan dia memiliki karakter dan moralitas yang baik sebagai seorang muda, Yusuf mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Boleh saya tanya kepada anak layan, karakter Yusuf itu yang bagus-bagus gimana ya? Saya yang bisa memberikan jawaban. Karakter Yusuf kok sampai diiri oleh saudara yang lain. Ada yang boleh bicara? Karakter atau watak atau sifat daripada Yusuf yang baik. Halo? Boleh dibuka suaranya? Adik-adik bisa buka mic-nya sebentar untuk menjawab. Sekalian. Nelayan, gimana karakter Yusuf yang sebenarnya sampai dia diiri oleh saudaranya? Ganteng Pak, ganteng. Ganteng. Berarti laki-laki ya Yusuf. Ganteng. Ganteng. Ya, bagus parasnya Pak. Bagus parasnya dari segi fisik ya. Ya. Kalau gambar-gambarnya seperti itu memang dia kan. Makanya dia sempat mau diambil oleh istrinya Potifar karena dia memang ganteng. Dan karakter wataknya yang sebenarnya psikis, kejiwaannya itu loh, kejiwaannya. Itu tadi kan fisik ya, kejiwaannya. Dia seorang itu mimpi. Kenapa? Bisa ngartikan mimpi. Bisa mengartikan mimpi. Itu kan kejadian berikutnya. Artinya dia itu penuh hikmat ya, penuh hikmat, bijaksana. Seperti tema kita hari ini yaitu menjadi pemimpin yang bijaksana. Nanti berikutnya. Ya, berikutnya seperti itu. Pada waktu dia masih kumpul dengan saudaranya beserta ayahnya Yakub. Di samping dia juga ganteng, tampan. Memang anak-anak Yakub itu tampan semua. Anak saudaranya Dina yang cewek itu juga cantik, semuanya cantik dan jam-jam. Seperti anak-anak PT Bukit Harapan. Yang lain silakan. Ya. Jadi karakter atau watak atau sifat daripada Yusuf yang diandalkan Tuhan yaitu dia jujur apa adanya, terbuka. Ketika dia mendapat mimpi mendapat mimpi itu diberitahukan kepada orang tuanya, ya Pak, aku mimpi demikian untuk keluarga kita. Di mana ini? Dia jujur, juga pinter ya, pinter. Walaupun dia di urutan yang ke-11, yang terkecil, tapi dia juga yang
bisa diandalkan oleh Yakub. Dia anak yang luar biasa, juga mempunyai watak atau karakter yang takut akan Tuhan. Seperti di kitab Amsal, seperti di topik kita pada hari ini, menjadi pemimpin yang bijaksana. Kemudian hari, Yusuf memang akan menjadi seorang yang luar biasa, menjadi seorang pemimpin yang nomor 2 di Mesir dalam masa pertahanan Firaun. Dia seorang pemimpin yang luar biasa, bisa mengendalikan satu negara yang besar sehingga negara Mesir terhindar dari malapetaka. Itu karena kebijaksanaan yang dimiliki oleh Yusuf. Coba kita baca dari Amsal, kata bijaksana itu dari Amsal ya. Amsal 1 sampai ayat yang 7. Nampak Amsal itu menjadi sesuatu yang kita angkat oleh seorang pemimpin. Pemimpin tanpa bijaksana, tanpa mempunyai kebijaksanaan, kehikmatan, dia bukan seorang yang dapat memimpin dengan baik. Coba kita dari Amsal 1 ayat 1 sampai ayat yang 7. Sudah semua? Saya bacakan ya. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadi pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan pada orang muda. Baiklah orang-orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya kita harus mempunyai kebijaksanaan, mempunyai hikmat dari Tuhan supaya kita menjadi pemimpin. Tapi apa sih itu pemimpin? Coba saya buka dari kamus ya. Pemimpin itu yang bagaimana? Yang wajibnya itu harus bijaksana. Jadi pimpinan itu adalah bimbing, menuntun, mengarahkan, mengajari, dan lain sebagainya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menuntun, harus bisa mengajari, harus bisa menjadi contoh, dan lain sebagainya. Yang baik-baik kepada orang yang ada di belakangnya. Kalau di perusahaan itu kepada anak buahnya, kalau kalian itu masih anak-anak, masih menjadi orang tua, maka dia harus menjadi seorang pemimpin yang bisa mengajari kepada adiknya, bisa mengajari kepada saudaranya, atau bisa jadi menjadi pemimpin bagi keluarga itu. Tentunya kepada orang tuanya yang orang tuanya tidak mengerti. Kita ajari ya, seperti ini. Itu menjadi seorang pemimpin tentunya yang bijaksana. Bijaksana yang bagaimana? Bijaksana seperti di kitab Amsal tadi, yaitu diawali dengan takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan dulu, baru kita menjadi seorang yang bijaksana, menjadi orang yang bijak. Kalau kita ngomong-ngomong masalah bijaksana, kalau kita ketemu dengan orang tua kita, mungkin anak-anak ya di rumah ketemu dengan orang tua yang punya orang tua membedakan anak-anak, atau sehingga kita seperti Yusuf keluar rasa iri kepada saudara yang lain,
sehingga kita disisihkan atau dikesampingkan dengan saudara yang lain. Atau kita dipilih-pilih orang tua kita, oh jangan ini, jangan itu, akhirnya kita gondok atau kita iri kepada saudara kita yang lain. Itu kakak dibelikan HP, tapi saya kok enggak ya, HP saya jelek, tapi kok seperti itu ya orang tua saya ya. Jadi kalau seperti itu, perbedaan seperti itu, maka kita harus tahu bahwa yang terpenting adalah ada komunikasi antara kita dengan orang tua. Tanya saja kepada orang tua kalian, Pa, Ma, kenapa kakak itu kok dibelikan HP Android, sedangkan aku kok dibelikan HP sing jadul, sing kecil-kecil itu loh, kan kurang. Kenapa? Tanya, kenapa masalahnya? Mungkin orang tua kalian itu nggak punya duit, atau bagi-bagi yang Android itu untuk kakak, yang adik untuk yang biasa-biasa yang penting bisa halo-halo ya, seperti itu. Nah, dan orang tua yang melakukan seperti itu membedakan antara kita dengan yang lain, saudara kita itu mungkin mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Coba cek sendiri pada hati nurani, kenapa sih ayah itu kok membedakan saya dengan adik itu kan masih kecil, kenapa kok dibelikan ini, saya yang sudah besar malah nggak dibeliin apa-apa. Itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Coba komunikasi kalian dengan orang tua, bagaimana tanggapan orang tua sehingga ada pembedaan antara anak satu dengan yang lain. Melihat kejadian Yusuf pada waktu itu, Yusuf baiknya, sempurnanya dia tidak merasa walaupun dia itu yang terbaik dalam keluarga, tapi dia tidak merasa iri atau dengki kepada saudaranya. Itu terbukti pada kisah-kisah berikutnya bahwa dia mengampuni semua saudaranya. Seharusnya pada waktu itu ketika Yusuf mempunyai jabatan di Mesir, dia bisa membinasakan saudaranya. Ke-10 saudaranya itu dibinasakan, dibunuh sekalian. Saya marah terhadap saudaranya karena pada waktu itu saya sempat hampir dibunuh, dimasukkan dalam sumur, sehingga dia dengan hal yang seperti itu bisa membahayakan jiwa saya. Tidak demikian, tapi justru Yusuf memberikan yang terbaik kepada saudaranya, tetap hidup, dianggap saudaranya dalam satu keluarga besar Yakub, sehingga Yusuf juga tetap disanjung dalam masa kecilnya, disanjung orang tua, di masa tuanya juga disanjung orang tua, dan Yusuf menjadi panutan bagi kita semua supaya dapat dicontoh. Jadi kalau ada perbedaan dari orang tua, jangan iri ya, jangan iri. Seperti Yusuf, walaupun dibedakan juga nggak iri. Tapi justru Yusuf menjadi seorang yang bijak, seorang pemimpin, menjadi pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang punya hikmat dalam melakukan hal-hal seperti tadi. Siapa yang mengatakan bahwa dia bisa menafsirkan mimpi Firaun sehingga menjadi semuanya terbuka, karena ada dalam satu negara itu orang yang bijaksana, orang yang penuh dengan hikmat, menjadi pemimpin yang bijaksana sehingga bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan jalan solusi yang terbaik kepada negaranya, dan hal yang demikian menjadi contoh bagi kita supaya dapat jadikan contoh bagi yang lain, karena pemimpin itu dimulai dari awalnya, nggak langsung selorok langsung jadi pemimpin, nggak seperti itu, tapi dari awalnya mempunyai jalan hidup yang berliku-liku,
penuh pengalaman sehingga dia jadi menjadi pemimpin yang andal, yang penuh kecerdasan. Coba sebentar saya akan lanjutkan video anak yang ada perbedaan, anak yang miskin dengan anak yang cukup, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang baik bagi keluarga anak yang miskin ini, karena dia mau dan mampu untuk merendahkan diri sehingga menjadi pemimpin yang bijaksana bagi keluarga dan lingkungannya. Kak Jalti, silakan film pendek untuk hidup kita, perbedaan. Namaku Akmal. Hari ini hari pertama aku masuk sekolah. Pak, ayo cepat. Pak, ayo. Maaf, Papa lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Bang. Iya, Den. Ada apa, Den? Anterin aku ke sekolah dong. Oh, iya. Aduh, Telat juga ya? Kenapa? apaan sih ini orang? Oh iya. Bikin Kenalan- risih aja. Kenalan dulu, nama saya Rizky Bayu. Akmal. Udah sok deket, dekil, cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Namaku Rizky. Ini hari pertamaku masuk sekolah. Pak, Bu, saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku seneng karena akhirnya aku punya teman. Mang, gimana sih kok tadi kok nggak jemput? Capek tahu. Oh iya maaf Den, ini tadi banyak kerjaan. Alasan. Udah aku bikin makanan ya. Iya Den. Ini Den makanannya. Oh iya. Bang, tahu jersey bolaku nggak? Yang warna apa? Yang warna merah. Oh itu barusan dicuci. Duh, gimana sih? Kok barusan dicuci? Katanya kerja terus, kerja gitu aja gak becus. Terus bikin malas aja dah. Maaf Den. Aduh, Hai Mal. Hai Mal. Mal. Hai. Hai. Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku.
Berjualan koran. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk menuhin kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, bosan lah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa menuhin semua kebutuhannya. Ah, daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu ngeremin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Ya, menjadi pemimpin yang bijaksana dan bisa berubah dari anak manja menjadi anak yang bisa mandiri, tidak mengharap banyak dari orang tua, tapi bisa mencari sendiri,
soal-soal materi sehingga untuk kebutuhannya sendiri. Itu yang baik dari kita nelayan ya, supaya video tadi menjadi contoh, dan terpenting jadilah menjadi anak yang bijaksana, jadilah anak yang penuh dengan hikmat, sehingga menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan adalah andalan bagi kita semua. Ada ayat penting bagi kalian supaya kalian menjadi pemimpin yang bijaksana dari sekarang sampai kalian nanti menjadi orang yang sudah dewasa. Dari kitab Titus pasal 2, silakan buka. Kitab Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Ya. Kitab Titus Perjanjian Baru ya. Pasal 2 ayat 12, firman Tuhan mengatakan demikian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kebajikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi firman Tuhan pada siang hari ini memberikan contoh kepada kita dari tokoh Yusuf, supaya kita menjadi anak yang bijaksana, menjadi anak yang hikmat, takut akan Tuhan, dan selalu meninggalkan kefasikan, urusan-urusan duniawi, itu tertulis keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Artinya kita jangan jauh-jauh dari ibadah ya. Tiap minggu, walaupun model Zoom seperti ini, kalian harus tampil. Kalau nggak punya laptop ya pakai HP yang model Android. Kalau nggak punya HP Android ya nebeng sama temennya. Aku ikut dong sama HP-nya, karena aku nggak punya. Aku cuma HP jadul yang model yang kecil-kecil itu loh. Nggak bisa, itu memang harus HP Android supaya bergabung, dan kita akan menjadi anak yang bijaksana, memberikan berkat Tuhan kepada yang lain. Teman-teman yang jarang ikut Zoom seperti ini, diajak, ayo ikut Zoom yuk. Nanti kalau gereja kita sudah dibuka untuk anak PT, silakan bergabung di IMPT hari Minggu. Biasanya tahun-tahun kemarin di sepanjang ya. Tapi sekarang masih ditutup karena pandemi, dan kita juga harus mengucap syukur dengan alat yang seperti ini, kita bisa ketemu satu dengan yang lain, walaupun hanya jumlahnya sedikit, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat budi pekerti kepada kita, sehingga kita menjadi anak yang bijaksana di masa kita maupun di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita merespon dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1-2, dihapuskan dosaku.
Ibu. Ini. Ya, nanti kalian kita akan masuk dalam doa syafaat. Pertama untuk bangsa dan negara, kedua untuk gereja-gereja di Indonesia, termasuk gereja Bukit Harapan ya, yang belum dibuka dan lain sebagainya ada per bulan. Kedua untuk anak-anak PT kita, mungkin ada yang sakit. Ya. Bentar. Ya. Oke, sebentar. Nah, doa syafaat kita untuk adik Lasso. Adik Lasso berdoa untuk gereja. Ada adik Lasso? Tidak hadir, Om. Halo? Tidak hadir. Oh, tidak hadir. Berarti tinggal Rebika. Rebika sendiri. Ini. Regita. Regita. Coba karena. Berarti Regita itu untuk itu ya. Regita bangsa dan negara. Iya. Ya, Regita untuk bangsa dan negara. Berapa ya? Kedua siapa? Kalina untuk orang sakit, Om. Orang sakit untuk PT yang sakit gitu ya? Ya. Anggota PT yang sakit serta dengan keluarganya. Dan berikut siapa ya yang hadir? Kalina. Ya, Kalina sudah, untuk tadi. Kalina untuk adik-adik PT yang sakit. Boleh disebutkan namanya siapa ya? Ada yang sakit tak? Kayaknya sih nggak ada sih, Om. Nggak ada info. Yang ditemukan namanya ya. Keluarga PT yang sakit gitu ya. Kemudian Lina, Regita sama siapa? Lasso tidak hadir, Om. Om bisa Siapa tahu ada adik lain yang bisa menggantikan untuk ada yang bisa menggantikan untuk gereja. Kalian untuk gereja. Tadi bangsa dan negara, anak yang sakit, anak PT yang sakit, dan gereja yang belum dibuka ataupun masih ada masalah pandemi dan sebagainya, izin dari pemerintah dan sebagainya. Siapa? Topik Mengheng yang hadir tadi loh. Boleh angkat suaranya ya. Apakah adik-adik ada yang bersedia gantikan Lasso untuk doa untuk gereja? Gloria ada, Gloria itu sendiri, Gloria. Ada, Pak. Apa ya? Gloria bisa gantikan Lasso untuk doa untuk gereja? Gereja ya, Kak? Ya. Iya. Bisa, Kak. Oke, terima kasih. Masalahnya di Indonesia aja ya, kita, terutama Bukit Harapan, supaya dibuat terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya. Dimulai dari yang pertama, adik Regita untuk bangsa dan negara, kemudian Lina untuk anak layan yang sakit dan keluarganya, ketiga Gloria untuk gereja, terutama gereja Bukit Harapan. Ya, oke. Nanti saya tutup dengan doa Bapa kami. Oke.
Semua siap? Ya. Mari kita berdoa, dimulai dari adik Regita. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara ini, mulai dari pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikanlah mereka hikmat agar dapat memimpin negara ini dengan penuh kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tolong teman-teman kami dan keluarga yang lainnya yang sedang sakit. Semoga mereka diberi kegembiraan dan kesembuhan. Juga semoga mereka semua agar tidak putus semangat walau sedang sakit. Kami minta tolong juga ya Tuhan untuk menjauhkan penyakit virus corona ini dari bumi. Supaya kami bisa hidup seperti dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, GPIB Bukit Harapan. Tuhan berkati pendeta, majelis, dan semuanya Tuhan. Tuhan lindungi. Tuhan juga berkati agar gereja ini bisa menjadi pelita bagi dunia ini Tuhan. Bisa menjadi salah satu jalan untuk menyebarkan firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa syafaat yang telah Mu panjatkan, kiranya ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan, supaya anak-Mu dapat selalu berkomunikasi dengan Engkau, dengan segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melihat video tentang perbedaan. Kiranya tuh firman yang boleh kita dengar, video ini boleh menjadi pedoman adik-adik dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang satu ditransfer ke nomor gereja seperti yang tertera di slide, dan yang kedua dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop pada hari Minggu keluarga. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi dari Gedung Jemaat 288. Yang pertama dan kedua, mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa
satu. Puji dan syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami sudah Tuhan mendengarkan firman. Kiranya firman yang boleh kami dengar ini boleh berguna bagi pedoman kami untuk menjalani hari lepas hari. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pembangunan kami, terkhusus untuk pembangunan di gereja kami di harapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan warta persekutuan teruna. Warta persekutuan teruna. Jadi adik-adik, di minggu depan, di minggu 24 Oktober, kita akan tetap seperti biasa. Kita akan tetap ibadah persekutuan teruna lewat Zoom. Jamnya sama, di jam 9 pagi minggu depan. Jadi adik-adik, jika ada teman-temannya yang belum bisa gabung, besok diajak jadi barengan atau sama-sama lah. Kalau misalnya tadi kata Pak Sus tadi kan, kalau memang nggak punya HP bisa gabung sama temannya. Ya kita sama-sama rame-rame ikut ibadah persekutuan teruna. Ada lagi? Ada warta tambahan, Kak? Untuk adik-adik, nanti setelah berkat jangan keluar dulu ya. Kita seperti biasa ada. foto. Kita seperti biasa foto Demikian sebelum warta pulang. Ini Tuhan Yesus memberkati. Ada ya? Silakan. Kakak Layan dan anak-anakku sekalian, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kita, ibadah PT, YMT, Bukit Harapan, berkenan, dan biarlah firman Tuhan boleh kalian bawa ke tempat kediaman masing-masing, dan jadilah utusan Kristus dimanapun kalian berada. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 426 ayat yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Ya. Anak sekalian, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan juga penyertaan daripada Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima
Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita foto dulu yuk. Foto bareng. Ya, kita foto bareng yuk. Yang ngambil, Kak? Kak Betsy yang ngambil ya. Adik-adik bisa buka kameranya sebentar. Kita akan foto. Kak Yus mana nih? Kak Yus? Bilang lagi Kak Yus. Ya, sinyalnya agak jelek. Pusing aku. Sinyalnya pusing. Kita juga pusing, Kak. Oh, sinyalnya elek lah. Sinyal. Terus pakai wifi. Iya, pusing kita. Valentina. Iya, masalahnya kita pakai wifi ya. Pasang wifi. Bentar. Valentina sama Ya, Kevin sudah. bisa dibuka dulu sebentar kameranya. Kita akan foto. Bentar ya. Ayo pose yang cantik dan ganteng-ganteng dulu. Kak Betsy Ya, Mas. kasih hitungan ya? Iya. Ya, dan yang ini nyam. Nah. Wes. Oke. Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. Ada lagi sebentar. Dan Ada mana? bebas, gaya bebas. Ada lagi ya. 1. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Selamat adik-adik hari semuanya. Jangan lupa minggu depan kita hadir lagi ya di Selamat hari MPT. Minggu. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati semuanya. Dah.